kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami yang seperti Engkau, kami Bapa yang hidup seperti Engkau Tuhan. Sebenarnya kami akan memulai ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau sertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus.
dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku,
Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini kembali kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, beri pada kami telinga seorang murid untuk mendengar setiap firman-Mu Tuhan, dan mampukan pada setiap kami supaya kami mau melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau pimpin Tuhan dalam ibadah saat ini Tuhan. Biarlah kuasa urapan yang dari surga tercurah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan. Bagaimana sikap hati dalam menghadapi masalah yang terjadi pada saat ini. Banyak yang terjadi saat ini ya. Pandemi yang tak kunjung selesai. Banyak orang mulai meragukan akan pertolongan Tuhan, meragukan bahwa Allah itu ada. Pada saat ini kita sama-sama belajar bagaimana menjaga hati kita, sikap hati kita untuk menghadapi masalah yang ada pada saat ini yang kita hadapi. Ya, karena pada tengah pandemi ini ada sifat-sifat hati yang seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Tuhan selalu siap untuk menolong setiap anak-anaknya. Yang pertama, apa sikap hati apa? Ada 3 tipe yang saya akan bagikan pada saat ini. Ada 3 tipe sikap hati saat menghadapi masalah. Tipe manusia yang pertama yaitu tipe yang cuek atau acuh tak acuh atau tidak peduli. Seringkali banyak kita jumpai ya, saat menghadapi masalah, saat menghadapi pencobaan, ada tipe-tipe manusia seperti ini, acuh tak acuh. Seringkali tidak peduli dengan apa yang ada. Artinya apa? Mau ada pandemi atau tidak ada pandemi, tidak peduli. Dia tidak, bahasa kerennya ya, tidak mereka. Terserah mau terjadi apa. Tapi hari ini firman Tuhan kembali supaya setiap anak-anaknya jangan kita acuh tak acuh. Kenapa? Saat kita acuh tak acuh, maka kita juga berarti kita tidak memperdulikan bahwa itu Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, dalam arti rohani itu apa ya? Kalau acuh tak acuh, saat firman Tuhan disampaikan acuh tak acuh, saat ada perintah Tuhan disampaikan acuh tak acuh, dia tidak mau meresponi akan firman Tuhan, dia tidak mau melakukan setiap firman Tuhan itu yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Berarti apa dalam kehidupan rohani kita? Bahwa berarti iman kita kepada Tuhan itu sedang suam-suam kuku. Iman kita kepada Tuhan tidak lagi panas kepada Tuhan, tidak lagi hidup kita fokus lagi kepada Tuhan. Tuhan mau janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku. Karena firman Tuhan apa mengatakan, kalau kau suam-suam kuku, maka Tuhan akan memuntahkan engkau. Kita akan buka bersama-sama ya, Wahyu 3 ayat 15 sampai 16.
Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16 saya akan bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Janganlah engkau menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku berarti tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Orang yang suam-suam kuku berarti dia tidak menyadari akan pertolongan Tuhan. Orang yang suam-suam kuku berarti hidupnya tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kenapa? Jika engkau suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan engkau. Kita tahu bahwa permisi, kalau barang muntahan itu pasti tidak ada gunanya lagi, dibuang ke sampah. Demikian juga dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Tuhan ingin setiap kita, biarlah kita, hati kita, hidup kita hanya fokus kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Itu tipe yang pertama. Janganlah menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tipe yang kedua, yaitu tipe manusia yang suka marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa kepada Tuhan, dikit-dikit berontak kepada Tuhan. Ini ada tipe kedua manusia yang ada saat ini. Mungkin saat kita menghadapi wabah pandemi ini, ada pihak-pihak yang marah kepada Tuhan, kecewa pada Tuhan, bahkan berkata, mengapa terjadi pandemi ini? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan tidak turun tangan? Mengapa Tuhan tidak membereskan pandemi ini? Itu yang tipe yang kedua, yaitu tipe yang suka marah-marah kepada Tuhan, dikit-dikit marah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini ya, apalagi Surabaya saat ini di posisi yang pertama yang paling banyak. Bagaimana sikap kita sebagai orang Surabaya? Apakah kita marah pada Tuhan? Apakah kita protes kepada Tuhan? Seringkali kita sendiri yang tidak mau taat kepada perintah pemerintah. Banyak anjuran dari pemerintah, janganlah kau mungkin berkumpul bersama-sama atau pakai masker, tapi kenyataannya apa? Ada pihak-pihak yang tidak masker. Itu aja perintah dari pemerintah aja tidak kita hiraukan, apalagi perintah kepada Tuhan. Banyak perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita banyak protes kepada Tuhan. Seringkali kita banyak protes kepada Tuhan, banyak marah kepada Tuhan. Kita sadari siapakah kita ini. Kita di hadapan Tuhan adalah debu yang tidak ada harganya. Tapi karena kasih-Nya kepada kita, kepada manusia, Tuhan mengangkat kita. Tuhan mengambil kita dari lumpur dosa. Tapi manusia seringkali tidak menyadari bahwa kita ini orang-orang pilihan halal. Kita seringkali protes kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan. Meski itu, biarlah iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Janganlah iman kita goyah di hadapan Tuhan. Kita akan buka bersama-sama ya 1 Korintus 15
ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini bicara kepada kita juga. Dan dia katakan, karena itu saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita berdiri teguh. Kata berdiri teguh yaitu, kalau kita lihat ya, sebuah bangunan kalau ingin bangunan itu kuat, tentu punya fondasi yang teguh. Mungkin saat ada angin topan, ada banjir, tidak sampai bangunan itu roboh. Demikian juga kita kepada Tuhan. Tuhan mau iman kita teguh di dalam Tuhan. Janganlah kita goyah saat menghadapi masalah dalam hidup kita. Saat kita menghadapi tantangan dalam hidup kita. Tuhan mau jangan pernah goyah iman kita. Jangan kita undur daripada Tuhan. Bahwa Tuhan ingin supaya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, maka ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa upah itu? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Apapun yang kau kerjakan saat ini, pelayanan apapun, pelayanan dalam di mimbar, mungkin bersih-bersih gereja, mungkin itu bagian hal yang kecil sedikit pun Tuhan itu melihat. Jadi payahmu tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan. Biarlah saat ini, tipe yang kedua yaitu kita jangan banyak marah kepada Tuhan. Kita banyak kecewa pada Tuhan dengan keadaan yang sekarang. Perkokoh imanmu di hadapan Tuhan. Perkokoh kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga yaitu tipe manusia yang selalu tanggap dalam situasi apapun. Saya ulangi kembali, tipe yang selalu tanggap dalam situasi apapun. Artinya apa? Ada masalah maupun tidak ada masalah, imannya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Bahkan setiap hari imannya semakin tertuju kepada Tuhan, semakin melekat seperti pohonnya. Kita tahu kalau pohon ingin hidup pasti melekat pada pokoknya. Kalau kita tidak sebagai ranting, kalau nggak melekat pada pokoknya, maka akan mati ranting itu. Demikian juga hidup kita. Demikian juga kemenangan kita kepada Tuhan. Biarlah kita melekat kepada Tuhan. Janganlah kita melepaskan diri dari pokok yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita, hati kita, hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita melekat kepada Tuhan. Janganlah kita sekali-kali menjauhkan diri kasih karunia Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau selalu tanggap dalam situasi apapun, dalam segala musim dingin, musim panas, musim kemarau, kita tetap fokus kita kepada Tuhan. Kita akan buka bersama-sama Roma 4 ayat 18 sampai 25. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
namun Abraham juga, saya ulang kembali, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tulis untuk Abraham saja, tetapi terus juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Saya ulang kembali ayat 24. Tetapi terus juga oleh kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Si Tuhan, jadi dikatakan bahwa Abraham saat menerima janji Tuhan, dia percaya, tetap berharap pada Tuhan, walaupun kenyataannya tidak sesuai. Mana ada orang hamil, udah mati bisa hamil, itu tidak mungkin bagi ukuran manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Saat Tuhan berjanji, maka Tuhan itu akan menepati, walaupun itu mustahil bagi manusia. Biarlah pada saat ini kita mau belajar untuk iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Janganlah kita goyah lagi, janganlah kita bimbang. Tuhan mau kita selalu siaga dalam segala musim. Tetap berharap pada Tuhan, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan buka ayat terakhir, yaitu tetap dalam Roma 4 pada ayatnya 20 ayat 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ini yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Biarlah iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Kenapa? Ada janji yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ada banyak janji yang Tuhan siapkan bagi kita. Janji apa itu? Yaitu janji pemulihan bagi keluarga kita, janji pemulihan dalam pekerjaan kita, janji pemulihan dalam setiap usaha kita. Apalagi janji memberi kemenangan, walaupun mustahil, walaupun kurang manusia, tapi Tuhan mampu memberikan kemenangan di tengah-tengah kemustahilan. Apalagi janji penyertaan dan perlindungan. Ini yang sedang terjadi saat ini. Pandemi boleh berlangsung, tapi ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya. Saat kita nempel di hadapan Tuhan, saat kita melekat pada Tuhan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan ada keselamatan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita.
Demikian juga hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Kita semua belajar saat ini. Dalam segala hal, dalam situasi apapun, kita percaya bahwa itu selalu ada dalam hidup kita. Allah itu selalu menolong dalam setiap aspek hidup kita. Pada saat ini kita sama-sama merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan, dan bagaimana pertolongan Tuhan yang telah kita terima sebelum-sebelumnya. Kita mau belajar untuk semakin taat, semakin setia, semakin kita hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang tetap melekat pada Engkau, tetap fokus pada Engkau, tetap berharap pada Engkau, tetap iman kami semakin kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, kami masih bisa Tuhan beribadah meskipun lewat online. Saya percaya Tuhan, setiap pujian yang sudah dinaikkan, setiap firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan, khususnya jemaat Gereja Kapernaum Tuhan Yesus. Saat kami semua yang mendengar dengan kekuatan berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah diberikan jalan keluar. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan dengan mengembalikan berkat-Mu lipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan kami satu persatu untuk tumbuh selama kuasa darah-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari salah marah bahaya, kecelakaan, cobaan, sakit, penyakit, dari salah orang jahat, dari salah wabah virus corona. Supaya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, menjaga perlindungan-Mu dan jasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima kasih Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta perintah Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan.